Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, ada cerita tentang dampak iklan rokok terhadap jumlah perokok aktif, kisah wartawan Bangladesh yang mencari suaka politik di Swedia, nasib anak-anak yang tinggal di lokasi prostitusi, dan kisah tentang relawan yang bekerja untuk lansia. Anda bersama saya, Desti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Iklan rokok menguasai sudut-sudut Jakarta. Lewat reklame raksasa, industri rokok gencar mempublikasikan produknya. Tumbuh suburnya iklan rokok yang menyesaki ruang publik ini berimbas kian meningkatnya jumlah perokok aktif baru. Simak laporan berikut ini. Bagi sebagian perokok, benda kecil ini sudah menjadi kebutuhan primer. Sama halnya dengan E-Boy, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini. Ia mulai bersahabat dengan rokok sejak usia belasan. Mungkin karena gue udah terlalu terjebur dalam dunia rokok ya. Buat gue rokok tuh mungkin jadi hal yang mungkin harus. Awalnya sebatang, lalu sebungkus, dan sekarang 2 bungkus rokok habis dihisap E-Boy dalam satu hari. Kecanduan terhadap rokok diakuinya sedikit banyak karena ketertarikan dengan iklan-iklan rokok yang ada di ruang publik. Karena itu kan mempengaruhi juga, mengaruhi pola pikir seorang yang tadi jadi tidak merokok. Mungkin berawal dari mencoba-coba karena melihat ada iklan rokok. Mungkin dia mau ngerasain apa sih rasanya, gimana sih rasanya dengan rokok ini, rokok A atau rokok B. Survei Global Youth Tobacco tahun 2000 menunjukkan sebesar 78 hingga 80% remaja Indonesia terpapar iklan rokok melalui berbagai media. Khusus di ibu kota, sebanyak 93,9% remaja melihat iklan rokok di papan-papan billboard sekitar ruang publik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berpendapat seharusnya rokok sebagai zat adiktif dikendalikan publikasi dan promosinya sehingga tidak terjadi pelanggaran normatif. Iklan rokok saat ini baik di media luar ruang maupun di media massa atau di sponsor-sponsor olahraga, musik dan segala macam itu memang sudah sangat mengkhawatirkan. Artinya sudah keterlaluan sekali industri rokok di dalam mempromosikan produk yang bernama rokok di Indonesia. Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok serta kebijakan menaikkan pajak iklan bagi billboard rokok seolah bukan masalah untuk perusahaan rokok-rokok besar mempromosikan produknya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka gitu ya bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan termasuk dalam hal memasang iklan di tempat-tempat yang sebenarnya tanda kutip dilarang seperti itu. Jadi kita bisa melihat sejauh mana dalam hal ini bahwa pemerintah daerah ya gitu ya justru nggak konsisten dengan itu ya, dengan aturan yang mereka buat sendiri gitu, seperti itu. Iklan yang berizin itu memang kecil, tapi kami mendapatkan informasi yang sangat kuat bahwa ada patgulipat antara oknum di industri rokok atau agensi iklan di dalam memasang iklan rokok di tempat-tempat tertentu, sehingga biaya yang dikeluarkan yang ilegal itu jauh lebih tinggi dibanding biaya legal yang diperoleh lewat PAD. Ironisnya, pos-pos polisi yang berada di tempat yang strategis tidak luput dari serangan iklan rokok. Ya, pos polisi itu kan tempat kerja. Tempat kerja itu harusnya adalah kawasan tanpa rokok. Itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengaman rokok bagi kesehatan. Plus kalau tempat polisi itu di Jakarta, itu merupakan kawasan tanpa rokok menurut Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Sehingga tempat kerja yang notabene tadi kantor polisi adalah tempat kerja harusnya terbebas dari iklan rokok.
Artinya iklan rokok dilarang di area tempat kerja. Saya menduga ada oknum polisi yang diuntungkan dengan pemasangan iklan rokok ini di pos-pos polisi. Kaitan masih adanya pos polisi ya, yang di atasnya masih ada iklan. Memang kita sadari ini proses ya, proses menuju ke arah kebaikan. Yang pertama niatnya adalah bagaimana di satu daerah yang dianggap rawan, di situ ada polisi yang jaga, sehingga perlu dibuatkan pos. Nah, kadangkala ada keterbatasan masalah anggaran di lokal area situ ya, sehingga perlu mencari sponsor-sponsor untuk membangun pos itu. Pemerintah daerah berjanji untuk terus melakukan pengawasan pemasangan iklan rokok di ruang publik yang masuk dalam kategori kawasan dilarang merokok. Sebagai anggota dewan tentunya kita pertama ya kita harus menerima laporan dari masyarakat. Memang kalau memang itu ada yang melanggar, kita harus bicara lagi dengan gubernur atau dengan dinas terkait untuk mengawasi dengan ketat ya. Mungkin Satpol PP bisa membantu kita untuk memberikan informasi atau mengawasi supaya jangan ada pelanggaran dari tempat-tempat yang memang sudah disetujui untuk tidak dilakukan iklan rokok tersebut. Seorang wartawan terbunuh, atau lebih tepatnya dibunuh. Saga Tempo TV, liputan mendalam yang disajikan berimbang di tengah aneka masalah nasional, di tengah pertanyaan besar tentang independensi media. Saga memerinci masalah dan merakitnya agar gampang diikuti. Saga cerita tentang nama, fakta, dan peristiwa. Pemirsa Tempo TV, kita kembali dalam acara kita dengan topik yang besar adalah haji. Dengan dua narasumber yaitu Bapak Abdul Faisal Abdul dan KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Seorang wartawan menjadi korban kekerasan militer gara-gara menulis laporan soal hak asasi manusia. Setelah bebas, Tasnim Halil, wartawan dari Bangladesh, mencari suaka politik di Swedia. Bagaimana kehidupan Tasnim dan keluarganya di sana? Berikut liputan Rick Wasserman dari Swedia.
I did not start as an investigative journalist. I was more focusing on human rights issues. And when you are focusing on human rights, especially in countries like Bangladesh, you certainly figure out that the key perpetrator of human rights abuses in those countries are actually the state or the police or the army or the paramilitary. And that's when you try to dig more and more and more and see the connection. Wartawan Bangladesh Tasnim Khalil mengekspos cara kerja Rapid Action Battalion atau RAB yang bertanggung jawab atas pembunuhan 1.000 orang lebih di luar hukum. Laporannya untuk Human Rights Watch menjadi kesempatannya yang terakhir. Tasnim ditangkap dan disiksa. Ia terpaksa meninggalkan negaranya pada 2007 dan sekarang tinggal di kota Malmo, sebelah selatan Swedia. Mungkin dia tidak akan pernah kembali ke Bangladesh. I was sort of one of the very few journalists in Bangladesh working and investigating torture and extrajudicial murders by the military forces and paramilitary forces. And I eventually ended up on the torture bench myself. Tasnim dipukuli selama 22 jam. The first thing that came to my mind was, this is how it is. I often interviewed victims of people who have been tortured to death, and you cannot escape the thought that, like when this guy was taken out, what was he feeling? What was going on inside his mind? So the only principle I have is survival. So it was not that I was playing a hero in the beginning and later I changed my mind. I mean, the moment I realized that this is my situation, I am blindfolded, surrounded by 7-6 people, DGFI agents in their headquarters. I said, I have to play smart and try to be out of here as early as possible. I knew that there will be sort of an uproar because they have arrested me, but my only goal was to be alive. Setelah dibebaskan, beberapa teman baik di kedutaan Swedia menyembunyikan Tasnim selama 6 minggu sampai dia bisa terbang keluar Bangladesh. Tasnim akhirnya mendapat suaka politik di Swedia. Kehidupan telah kembali normal, tapi pengalaman Tasnim dan istrinya Afsana telah meninggalkan bekas luka. I was holding my 7-month-old child, and middle of the night people comes in and barges in my house and shows me a revolver and takes the father away from the son. It's unbelievable here in Sweden. No matter what the crime is, no one can barge in your apartment like that after a certain hour. So it's unbelievable here, and on that aspect, with those logics behind my mind, I am glad that I'm here and raising my kids in a safer environment. Tasnim segera kembali bekerja. Bersama dengan Afsana istrinya, seorang desainer grafis, mereka meluncurkan majalah baru berjudul The International World Report yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia di seluruh dunia. We have this testimony from Yusuf Al-Mahdi. He is a young democracy activist in Sudan who was tortured and imprisoned for months actually. And this is the first testimony a Sudanese activist is writing for a Western global magazine publication. Di hari yang sama ketika saya berbicara dengan Tasnim, beberapa warga lokal Bangladesh di Malmo memperingati perjuangannya untuk mewujudkan kebebasan menggunakan bahasa. Tasnim memikirkan hal-hal lainnya, seperti anak-anaknya yang bernama Tias Oktanis. I'm sort of a person, and if I can claim that, and I guess my friends and family will confirm that, I call home the place I live in. So Sweden is pretty much the home I have right now, and I don't know if I move to Botswana or Belarus, I'll be pretty much okay there, I guess. Tasnim membuat perumpamaan untuk negara Bangladesh yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Bangladesh is like my ex-wife. I am often in touch. If something bad happens to her, I feel bad. Good happens to
her, I feel happy. But that's it. Masih lekat dalam ingatan Lucy, cibiran dari teman-temannya di sekolah. Mengetahui Lucky tinggal di kawasan prostitusi Rawa Malang, ia menjadi objek cemoohan teman-teman sekelas. Kelas 7 pertama kali masuk itu di SMP 244, itu perkenalan diri. Nah, yang lain kan rumahnya di Bakti, Cilincing. Aku ngenalin alamatku di Rawa Malang itu di Surakin. Itu ya, aku kan nggak tahu ya. Alamat saya di Kampung Rawa Malang, teriak semua, Rawa Malang, tempat gitulah katanya. Aku malu. Inilah potret dampak sosial yang terjadi di salah satu pemukiman padat penduduk di pinggiran Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang merupakan kantung kemiskinan ibu kota. Stigma Rawa Malang sebagai daerah kumuh dan lekat dengan pelacuran seolah menjadi hukuman sosial bagi mereka. Diskriminasi sering dialami oleh anak-anak ini. Semua yang tinggal di Rawa Malang seolah dianggap nista. Alasannya sederhana, karena mereka tinggal di kawasan hitam Rawa Malang yang berjuluk kampung prostitusi. Katanya ada gurunya yang nawar dia. Itu dia masih kuat. Dia telepon saya sambil nangis-nangis, dia masih kuat. Gitu. Yang kedua, tiba-tiba ada temennya yang nawar dia. Lo berapa sih diinin semalam? Siapa yang kuat gitu? Please lah gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian merasa kalian baik, ya ajarin mereka yang baik gitu. Untuk mengikis stigma negatif dari masyarakat luar, Betty bersama anak-anak di Rawa Malang membentuk komunitas Gubuk Belajar Ikatan Peduli Pendidikan Anak atau IPA. Di Rawa Malang, banyak anak yang putus sekolah dan tidak punya aktivitas selain bermain. Untuk dengan kondisi yang ada lokalisasi dengan ininya mereka, aku nggak bisa ngubah ya. Yang pasti mereka sudah punya ini sendiri. Tapi kalau saya yang pasti mereka saat ini punya rumah buat mereka singgah saat capek. Misalnya mereka habis main dari lingkungan yang sebenarnya mungkin sebaiknya buat anak-anak enggak gitu. Main dari sana gitu, mereka capek, mereka datang ke sini mau istirahat, mau ngapain. Berjalan hampir setahun kita belum ada wadah. Akhirnya pas lagi 2010 kita dapat kesempatan, alhamdulillahnya dapat rezeki, akhirnya kita bisa menyewa rumah. Akhirnya ya disinilah kita bikin Gubuk IPPA, itu wadah buat mereka belajar. Dengan pendidikan yang cukup dimiliki oleh anak-anak, kelak mereka tidak berkecil hati ketika berhadapan dengan masyarakat luar. Tumbuh kesadaran bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan manusia lain. Harapannya dari unit sendiri sih, secara pribadi mengharapkan aja anak-anak itu benar-benar bebas dari cengkeraman dari hal-hal yang membuat mereka tuh putus asa. Tuh, bahwa kalau berharapnya mereka tuh yakin sesuatu yang pengen dia lakuin itu akan terjadi, walaupun itu berawal dari mimpi. Komunitas ini mendapat dukungan dari warga Rawa Malang. Menurut warga, kehadiran komunitas ini memberikan dampak positif bagi anak-anak. Mereka kini lebih antusias belajar. Anak-anak lebih tertarik bermain di gubuk ini ketimbang kompleks prostitusi yang berdekatan dengan pemukiman warga. Kalau ada kegiatan ya memang anak-anaknya maupun dari IPA juga kita memang melihat bagus ya, karena mengajari anak-anak itu ya dengan cara yang demikian, akhirnya kan anak-anak itu nggak kemana-mana jalannya. Beragam aktivitas yang bertujuan menambah ilmu anak dilakukan di sini, mulai pelajaran wajib di sekolah, menari dan bermain musik.
Kegiatan komunitas IPA memberi semangat bagi anak-anak dan juga orang tua yang ada di Rawamalang. Masa depan anak-anak ini terbentang luas dan mereka berhak memilih sendiri. Stigma negatif orang-orang terhadap penghuni Rawamalang perlahan akan terkikis dengan prestasi yang dibuat oleh anak-anak komunitas IPA. Rawamalang itu kan nggak dikenal jeleknya juga, anak-anaknya juga berprestasi. Ya, jadi aku ingin Rawamalang itu mau jadi yang lebih baik. Seorang wartawan terbunuh, atau lebih tepatnya dibunuh. Saga Tempo TV, liputan mendalam yang disajikan berimbang di tengah aneka masalah nasional, di tengah pertanyaan besar tentang independensi media. Saga memerinci masalah dan merakitnya agar gampang diikuti. Saga cerita tentang nama, fakta, dan peristiwa. Pemirsa Tempo TV, kita kembali dalam acara kita dengan topik media besar adalah haji. Dengan dua narasumber yaitu Bapak Abdul Faisal Abdul dan KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Di Indonesia ada 23 juta lansia. 15% diantaranya hidup dalam keadaan miskin dan terlantar. Pemerintah belum sanggup merawat mereka. Inilah yang mendorong Yayasan Emong Lansia turun langsung merawat para lansia. Gerakannya baru dimulai di satu kawasan kecil di Jakarta, tapi langkah mulia ini patut diacungi jempol. Simak laporan berikut ini. Nenek Konah jalan tertatih-tatih memasuki rumahnya. Sudah 2 tahun ia terkena stroke. Bagian tubuh sebelah kanannya sudah tidak bisa digerakkan. Ya biasanya mah rajin gitu. Sholat gitu rajin. Ngaji, tiap malam Jumat tuh ngaji sama ibu-ibu yang lain. Terus ikut sama lansia. Ikut senam, ikut ini.
Pas ini aja pas kena stroke, penyakit stroke jadi nggak ini lagi, kegiatan tuh udah nggak ada. Kalau nggak menutup kemungkinan. Nenek Kona tinggal di wilayah Tegal Alur, Jakarta, Indonesia. Ini adalah salah satu pemukiman padat di Jakarta. Mayoritas penduduk di sini hidup dalam kemiskinan. Pagi itu, Nenek Kona ditemani Supriyati, relawan Yayasan Among Lansia. Saya ini kan sudah memasuki usia pralansia gitu ya. Jadi ingin membaktikan diri kami, merasa terpanggil untuk membantu lansia yang berada di wilayah kami khususnya gitu. Among Lansia adalah yayasan yang peduli dengan kaum lansia. Salah satu program Yayasan Among Lansia adalah kunjungan lansia seperti yang dilakukan Supriyati. Di Tegal Alur sendiri ada 60-an lansia yang didampingi Yayasan Among Lansia. Supriyati sendiri sudah 4 tahun menjalani profesi ini. 1 minggu sekali ia mengunjungi para lansia, merawat dan memberinya semangat agar lebih optimis menjalani hidup. Artinya harus dibesar-besarin biar sehat, semangat gitu. Harus semangat ibunya ya. Nggak boleh mengeluh. Coba tangannya dikiniin, bisa nggak ke atas? Bisa nggak? Agak susah ya. Terus yang satu. Nah. Yayasan Among Lansia punya 30 relawan. Tugasnya sama, merawat dan memberi semangat kepada para lansia. Semua ada di Tegal Alur, ada di Kelurahan Tegal Alur. Masing-masing RW ada relawannya. Kelurahan Tegal Alur ada 16 RW. Iya, baru di Tegal Alur. Insya Allah nanti akan dikembangkan di Kelurahan Kamal yang ada bersebelahan di kelurahan kita. Ani, anak bungsu Nenek Kona, merasa terbantu dengan kunjungan relawan Yayasan Among Lansia. Ya, ini juga udah banyak-banyak terima kasih, dibantu sama Bu Sri, namanya. Saya buat sendiri, saya ngedampingin yang nggak bisa. Nggak sanggup kalau membacain sendiri. Bangkitkan semangat relawan. Sudah 9 tahun Yayasan Among Lansia menjalani program kunjungan lansia. Menurut Ketua Yayasan, Eva Sabdono, pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengurus para lansia. Kalau menurut data, lanjut usia sekarang kan ada 23 juta BPS tuh. Di antara 23 juta tuh sekitar 15% itu lansia miskin. Ya, dan ya sekitar 4 juta, tapi yang benar-benar miskin dan terlantar itu sekitar 2,5 juta. Melalui program Kemensos yang antara lain panti, terus Kube, web, ya, itu yang terjangkau belum sampai 100.000, bayangkan. Ini yang membuat Yayasan Among Lansia bergerak membantu para lansia. Menurut Eva, masalah dihadapi kaum lansia cukup banyak, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Dan keluarga banyak bingung, mereka sering mengira lansia itu tidak waras. Padahal dia mengalami demensia mendekati Alzheimer. Dan mereka tidak tahu harus dikirim kemana. Dan kalau keluarga udah nggak sanggup, seperti daerah banyak kan, dipasung. Karena dia kan keliling gak karuan, akhirnya nggak bisa pulang. Mereka karena ketidaktahuan menganggap itu tidak waras. Saya tanyakan Kementerian Kesehatan, kemana kami harus kirim mereka? Kita tidak punya fasilitas itu untuk perawatan jangka panjang. Sambil menunggu pemerintah bergerak mengayomi lansia, relawan Among Lansia tetap akan mengabdikan dirinya untuk para lansia di hari tuanya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Asia Calling. Kami undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.